PM. Saya percaya bahwa ada sukacita di tempat ini, amin. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita rayakan kebesaran Tuhan di tempat ini. Come on. Sebab Dia besar di dalam setiap hidup kita, amin.
buat Tuhan kita. Yeay. Sebelum duduk, tos kiri kanan katakan siap dibakar hari ini. Silakan duduk teman-teman semua. Welcome home, welcome to 2 PM. Senang sekali setiap minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu ketika kita bisa kembali lagi ke rumah kita. Dan sebelum mulai aku mau sambut siapa yang pertama kali hadir di 2 PM. Apakah ada jemaat-jemaat yang pertama kali hadir di 2 PM? Wah, semuanya jemaat yang setiap, berarti di sini nih ketahuan nih. Ini semua orang-orang yang selama libur lebaran nggak kemana-mana nih. Welcome lagi untuk teman-teman juga yang baru datang. Please silakan duduk. Sebelum mulai kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik. Saya akan pimpin di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, terima kasih untuk siang hari ini yang begitu luar biasa. Kalau kami boleh ada, kami tahu itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan. Kau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan scan QR yang di depan. Pastikan alamat rekeningnya atas nama GBI PRJ. Tidak henti-hentinya saya juga mau ngajak bagi teman-teman yang belum join Cool. Kita di sini ada 10 Cool, ada yang young couple married, ada yang profesional, ada yang wirausaha, dengan berbagai macam latar belakang dikumpulkan, kita jadikan satu Cool sehingga teman-teman itu bisa nyaman. Kenapa sih kita leader tuh selalu ajak kalian join ke dalam Cool? Why? Karena kalau mungkin teman-teman ikutin di media sosial ya, tadi juga banyak bahas dengan Pastor Yusak. Banyak pengajaran yang mungkin terlihat benar. Tapi pertanyaannya apakah sesuai dengan esensi kekristenan yang Tuhan ajarkan? Nah kalau mungkin di hari Minggu kita cuma dapat satu arah. Tetapi di dalam komunitas, di dalam Cool, kita ini bisa dua arah. Kita bisa tanya ke gembala kita. Oh yang benar itu seperti apa sih kok? Yang benar itu seperti apa sih Ci? Apakah benar seperti ini? Kok terlihat kayaknya benar ya? Tapi kok kenapa ada keraguan di hati saya? Nah di situ kita semua bisa discuss. Karena kembali lagi ketika kita mengikut Yesus, kita harus sesuai dengan jalan, esensi dan value yang benar di dalam Yesus Kristus. So aku mau undang teman-teman, bagi teman-teman yang belum join Cool silakan scan QR-nya. Dengan senang hati nanti ada tim dari Cool yang akan memfollow up teman-teman semua. Nanti akan ditanya profilnya seperti apa, nanti akan dimasukkan ke dalam Cool yang sesuai dengan profil kalian. Jadi kalian juga bisa dengan sekali masuk, oh bisa nyaman langsung bertumbuh. Oke? Nah pengumuman selanjutnya juga kita tetap open volunteer. Sayang sekali kalau cuman join ke dalam 2 PM tetapi gak ikut melayani. Karena bagaimanapun juga ini rumah kita. Suatu kehormatan besar sekali ketika kita bisa melayani di dalam rumah Tuhan. Kita bisa melayani raja di atas segala raja. Ada creative team, ada praise and worship, ada hospitality, ada community, social media, bahkan nursery. Yang jemaatnya tadinya dari cuma 3-4 anak ya Ci Selvi ya. Sekarang terakhir jadi 16 anak. Wah luar biasa. Jadi butuh sekali cici-cici dan koko-koko yang bisa mendidik anak-anak sedari kecil. Dan percayalah mereka itu aduh so sweet banget gitu. Bisa nyembah Tuhan, bisa dengerin firman Tuhan. So kita open apapun yang menjadi kerinduan teman-teman. Silakan share QR-nya. Nanti dari para leader juga akan mengarahkan bidang pelayanan apa yang cocok dengan kalian. Nah pengumuman selanjutnya juga jangan lupa, wah ini lately sosial media kita, tim sosial media kita keren banget. TikTok kita beberapa kali FYP. Jadi bagi teman-teman yang belum follow, please follow 2PM_GBIPRJ atau di TikTok namanya 2PM_FAM. Jadi di situ juga akan ada berita-berita, ada konten-konten yang menarik, ada konten-konten yang bisa memberkati kita semua. Amin. Dan pengumuman selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu setelah liburan.
Kita juga akan mengadakan badminton di akhir bulan di tanggal 28. Di sini ada revisi karena ternyata jam 6 sampai jam 8 kurang kok. Ini mulai jadi ambis semua nih ternyata ya. Jadi dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Oh enggak ya Renaldi ya? Oh enggak, pingsan ya. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu belum direvisi. Jadi sudah di-extend jadi 9 malam. Semua kok baru sudah disiapkan. Raket disiapkan, kalian tinggal bawa diri, bawa baju ganti, bawa sepatu, tinggal enjoy aja main. Tempatnya di belakang, di dekat Sunter Rumah Sakit Hermina Lama ya, dekat daerah sana. So teman-teman tinggal scan QR di depan, nanti kita bisa sama-sama join setelah ibadah, bisa makan dulu, habis itu bisa berangkat bareng-bareng. Nah pengumuman terakhir, seperti biasa, namanya di dalam rumah sendiri. Tentunya menjadi kewajiban dan keharusan kita juga mendoakan sesama teman kita dan keluarga kita di dalam rumah kita. Saya mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Ada beberapa prayer request yang sudah masuk. Kita mau bersatu hati, kita minta Roh Kudus. Kita sama-sama mendoakan teman kita. Terpujilah Engkau Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Allah yang baik, Allah yang kami sembah. Tuhan kalau pada siang hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, kami ingin mendoakan teman-teman kami ya Tuhan. Kami ingin mendoakan teman-teman kami yang masih mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau adalah Bapa yang tahu yang terbaik untuk kami semua. Kami percaya pekerjaan yang terbaik sudah Engkau siapkan ya Tuhan. Berikan setiap dari kami hikmat ya Tuhan ketika kami mencari pekerjaan. Sehingga ketika kami diterima kami boleh menjadi terang di dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan kami juga ingin mendoakan bagi teman-teman kami yang sudah mengikuti UTS Tuhan. Tuhan kira Engkau berkati studi mereka ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Setiap pembelajaran yang telah mereka pelajari ya Tuhan. Kami percaya mereka boleh bersinar setelah mereka lulus lagi ya Tuhan. Tuhan kami juga ingin mendoakan Tuhan kalau teman kami yang sedang lemah tubuh ya Tuhan. Ada suatu penyakit yang selama 2 tahun ini ya Tuhan. Terus ada Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan. Kau adalah Allah yang besar ya Tuhan. Kau Allah yang mampu ya Tuhan. Segala sakit penyakit telah Engkau tanggung semuanya di atas kayu salib Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Mu Kau sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit itu Tuhan. Tuhan kalau kami juga sudah mendengar suatu berita yang bersukacita. Berita yang begitu membuat kami bahagia kalau salah satu teman kami sudah Kau karuniakan boleh hamil ya Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan kiranya Engkau lindungi ya Tuhan. Kau sertai selama masa kehamilan ya Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti anaknya boleh lahir ke dunia. Kami percaya Engkau juga selalu memberkati kedua orang tuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga tidak lupa Tuhan. Kalau salah satu teman kami sedang mengalami permasalahan ya Tuhan di dalam financialnya ya Tuhan. Tuhan kami benar-benar percaya ya Tuhan. Engkau pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Segala permasalahan kami tahu sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kebaktian kami siang hari ini. Biar Roh Kudus Kau yang membuka setiap hati kami. Sehingga kami boleh enjoy dengan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sebab tiada Allah lain selain Engkau Tuhan Yesus. Sebab tiada lagi yang kami ingini selain diam di hadirat-Mu Bapa. True.
spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than a silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Give me Jesus.
Lebih baik satu hari Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang hari ini Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu, menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau belajar menikmati rasa damai, rasa indah berada bersama-Mu Tuhan.
kami rindu Tuhan berjumpa denganmu sekali lagi pada siang hari ini. Kami rindu Tuhan bertatap muka denganmu di tempat ini. Yesus, berbicaralah pada kami Tuhan. Kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu yang begitu kudus, yang begitu indah Tuhan. Kami mau bernyanyi dengan segenap hati kami Tuhan siang hari ini. Benar-benar menginginkan Tuhan, memohon untuk hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Dari setiap sudut Tuhan di ruangan ini, semuanya tidak ada yang terlewat Yesus. Ku nikmati waktumu hari ini. Ku nikmati ambillah waktu pribadi saat ini. Dan ku nikmati Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah ini. Bahkan Engkau bertahta di dalam hati kami Tuhan sebagai Raja dan Tuhan. Terima kasih Engkau membawa kami ke dalam keselamatan dan juga menyertai kami dalam perjalanan rohani kami sampai hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, bahkan mengatur langkah kami sampai ke tempat ini pada sore hari ini. Karena Engkau akan berbicara kepada kami, menyentuh hati kami dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami sambut karya-Mu pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Shalom, silakan duduk. Amen. Senang sekali ada di 2 PM lagi pada sore hari ini. Terima kasih untuk tim yang mengundang saya, Pak Eradi, Pak Randy, semua teman-teman, Aksa, Granitak. Kita berarti seperti tadi dikatakan kita ini remnant ya, the remnant
nggak kemana-mana, nggak liburan. Kalian ada di rumah Tuhan di musim liburan ini luar biasa. Saya merasakan ada kerinduan akan Tuhan, amen. Dan hari ini sebenarnya saya diminta agak mendadak ya, dan sangat kebetulan sekali saya bisa, I can make it this afternoon. Nah saya ingin membawakan saya sudah siapkan satu PowerPoint, ya boleh ditampilkan. Hari ini saya ingin sampaikan tentang satu topik sebenarnya very dear to my heart, karena saya tulis buku ini tentang ini sebenarnya. Dan saya merasa tidak banyak yang bisa saya ajak diskusi tentang topik worldview sebenarnya, worldview. Oke. Baru-baru ini barusan menjadi ramai pada saat banyak dibicarakan, tapi sebenarnya saya percaya itu hanya satu momen yang bisa mengakselerasi. Sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, karena saya meneliti apa yang terjadi di negara-negara lain, dan saya memprediksi akan terjadi di Indonesia, dan ternyata more than we realize, sudah terjadi. Anak-anak muda kita worldview-nya dibawa ke arah yang menjauh dari esensi, menjadi tidak alkitabiah. Itu menurut pemahaman saya. Jadi hari ini saya mau share kepada kita semua di 2PM, saya kasih judul Loving God with All Your Mind. Waktu Tuhan menyuruh orang Israel, ya ada satu perintah yang utama dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, ya kan? Dengan segenap, ada beberapa segenap. Lalu terakhirnya, apakah kita perhatikan ada mind, with all your mind. Ya, dalam bahasa Indonesia, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi atau pikiran. Nah kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh itu ada dibagi 3 lagi. Jiwa dibagi 3 lagi, ya. Roh itu adalah satu elemen di dalam keberadaan kita yang membuat kita bisa connect dengan Tuhan, roh, ya kan? Kalau tubuh itu connect dengan lingkungan kita, ada panca indera. Jiwa itu adalah elemen yang kita bisa connect dengan diri kita sendiri, ya. Ada 3, pikiran, kemauan, dan perasaan. Oke? Kita mau bahas terutama hari ini tentang pikiran. Nah pada saat dikatakan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, lalu jiwa, tapi jiwa diulangi lagi ada pikiran. Saya percaya ada emphasis di sana. Karena pikiran adalah bagian dari jiwa. Jadi seperti diulang 2 kali. Nah saya percaya ada beberapa orang, semua dari kita, kalau kita mau jujur, kelemahan kita bisa beda-beda. Ada yang kelemahannya itu di emotion, ada yang kelemahannya di pikiran. Ada beberapa orang emosinya tidak bisa stabil, ya nanti bisa menjadi bisa menjadi stres dan kemudian menjadi depresi. Lalu kalau kita perhatikan beberapa teman kita yang mengalami misalnya gender euphoria, ya, gender dysphoria, itu adalah banyakkan di attack-nya di dalam perasaan. Karena mereka bisa merasa saya ini tubuhnya laki-laki tapi saya merasanya seperti perempuan. Jadi gendernya ada something wrong. Lalu pada saat itu tidak di-deal berdasarkan biblical mindset, maka itu bisa menjadi sesuatu yang makin menjauh dari esensi kebenaran. Nah hari ini kita mau bicara tentang akal budi, betapa pentingnya pada saat Tuhan berbicara kepada kita tentang akal budi. Saya mau quote satu statement, let God transform you into a new person by changing the way you think. Sorry ini dalam bahasa Inggris, tapi karena saya ingin tuju ada kata you think ini kan. Oke, perhatikan tadi, love the Lord your God with all your mind, bukan all your brain, oke? Tapi mind itu adanya di dalam brain, oke? Tapi itulah thoughts, pikiran, mindset, pola pikir. Ternyata semua kita ini ada pola pikirnya. Dan dikatakan, izinkanlah Tuhan mentransformasi kamu menjadi manusia yang baru dengan cara apa? Merubah cara kamu berpikir. Ini luar biasa kan? Dan kalau saya cuma quote seperti ini, kalian gak sadar bahwa ini dari mana? Yang ngomong ini adalah Paul of Tarsus from 1st century AD. Dan ternyata ini ada di Alkitab. Ini adalah Roma 12 ayat 2 dari New Living Translation. So biasa kita lebih familiar dengan
Bahasa Indonesia kita punya versi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu, ya kan? Tapi seperti ini, let God transform you into a new person by changing the way you think. Kalau cara berpikir kita dirubah, we become a new person. Ada banyak hal berubah dalam hidup kita hanya dengan kita mengganti mindset kita. Oke, punya gak teman di sini yang kemana-mana telat melulu, gak pernah punctual? Ada? Gak usah senggol-senggol kiri kanan, gak usah, oke? Orangnya ada nun jauh di sana, oke? Biar beli gimanain pun biar kita dia siapin rambutnya ini sama make upnya ini 1 jam. Kita udah mundurin 1 jam, tetap aja telat juga. Jadi kadang-kadang orang-orang seperti ini nggak tahu, 5 menit lagi, dia nggak tahu 5 menit itu seberapa lama, oke? Ya, jadi mindsetnya. Jadi orang-orang seperti ini nggak pernah punya pikiran bahwa sebenarnya early itu kan bukan sesuatu yang sangat-sangat buruk kan. Mereka pikirnya berapa menit lagi gue punya sampai gue pokoknya sampai di sana nggak dibilang terlambat gitu kira-kira. Itu masalah mindset, saudara. Ya, masalah bagaimana kita manage keuangan kita. Sedikit-sedikit mau ganti HP gitu kan. Jadi pinjol jadinya banyak di mana-mana. Itu adalah masalah mindset. Nah, kita nggak bicara soal just about the technical, practical of life. Tapi saudara tahu pada saat Tuhan mengatakan bertobatlah, saudara tahu bahasa aslinya apa? Metanoia. Meta itu after, nous itu adalah pikiran. Jadi sebenarnya the mind after, jadi berbicara tentang perubahan pikiran. Jadi kita punya mind, terus the mind after. Bermetanoia artinya gantilah pikiranmu yang sekarang menjadi sebuah pikiran yang baru. Itulah konsep yang kita sebut biasanya bertobatlah. Nah, saya ingin cerita sedikit, tidak ada di catatan saya. Waktu penerjemah Alkitab ingin menerjemahkan dari bahasa asli metanoia, yang adalah tadi kita udah jabarkan definisinya, ubahlah pikiranmu, ya kan? Waktu penulis King James, salah satu penerjemahan yang pertama ke dalam bahasa Inggris, mereka mikir apa ini kata metanoia ini? Terus mereka taruh kata repent. Itu kan khotbah Tuhan Yesus pertama kan? Dalam bahasa Indonesia, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, dalam bahasa Inggris, repent for the kingdom of God is here, is at hand. Oke? Nah, repent itu ada akar kata penance. Penance itu adalah mengandung seperti hukuman. Orang yang menjalankan hukuman karena sesuatu. Repent, oke? Nah, tapi sebenarnya itu menjadi tidak tepat. Dan kita juga di sini sebut tobat, ya. Sebab kita sindir teman kita tomat, ya kan? Sebentar tobat, sebentar kumat, ya kan? Tobat itu artinya ya kayak gitu, ada mengandung kayak penghakiman. Sebenarnya Tuhan Yesus bilang begini, change your mind. The king is here. The king loves you. So change your mind kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang tadinya berdasarkan hukum Taurat di dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir diperkenan oleh Tuhan kalau mereka taati hukum Taurat mereka. Tapi Tuhan datang, sudah tahu kenapa Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus datang karena seluruh orang Israel itu gagal. Amin, saudaraku, tidak seorang pun mengasihi Tuhan. Bukan saya yang ngomong, Roma pasal yang ketiga, tidak seorang pun yang benar dikatakan. Kadang-kadang saya ngomong di sosial media, semua orang perjanjian lama itu gagal, masih ada yang ngotot. Tapi ada, siapa itu yang diangkat ke surga? Siapa namanya? Ada yang diangkat ke surga tidak mati siapa? Henok, ya kan? Ada lagi Elia. No, semuanya sudah gagal. Termasuk menurut saya yang terbaik adalah Daud. Daud juga sudah gagal. Sebab itu Tuhan Yesus datang. Nah sekarang Tuhan Yesus ngomong sama mereka semua, change your mind. Sekarang ini perkenan Bapa kepadamu bukan lagi berdasarkan apa yang kamu upayakan, tapi karena karyaku. Change your mind. Sekarang kamu harus tahu nih, aku datang, aku nanti sebentar lagi naik ke kayu salib, membayar penebusan dosamu oleh darahku. Change your mind. Sekarang kamu terima aku aja. Kamu mendapatkan anugerah oleh iman. That's metanoia. Amen. Jadi metanoia berubah pada saat kita di dalam modern gospel. Kita tetap disuruh, ada banyak behavior modification kan.
Dari ini aja kita udah bisa ada banyak perubahan pada saat kita ngerti bahwa yang Tuhan maksudkan adalah change my mind. Now I have to focus on His love for me, His grace for me. Saya tidak perlu struggle lagi. Tapi sekarang cooperate dengan apa yang Dia sudah sediakan dan kehidupan berkemenangan sudah Dia sediakan bagiku. Mindset itu saja sudah akan merubah kita. Oleh sebab itu, ini menjelaskan kenapa saya percaya kita perlu banyak bicara soal worldview, mindset. Saya lupa, saya udah pernah share belum di sini, tapi kira-kira urgensinya itu seperti ini. Saya mau berusaha jelaskan kepada saudara. Seingat saya belum pernah jelasin ini di mana-mana kalau hari Minggu ya. Kalau hari Minggu, saya berharap bisa bikin seminar tentang hal ini. Tapi di hari Minggu kan biasa kita, that's the another thing yang terjadi di dalam dunia kekristenan kita. Ya pendeta kalau berdiri di mimbar begini, kita langsung buka ayat, kita asumsikan kita semua sudah lahir baru. Ya kan? Kita langsung masuk ke dalam behavior modification. Kalian harus seperti ini supaya Bapak berkenan kepadamu. Sebenarnya tidak. Nah, saya ini waktu SMA saya di sekolah Kristen, SMA Kristen 1. Ada yang dari Semak 1 di sini? Waktu itu masih di pintu air. Oke, sekarang kan ada di apa sih namanya? Green. Ya, Kedoya sana kan? Oke. Bukan Kedoya, apa namanya? Tanjung Duren. Ya, kadang-kadang satu kata suka bisa hilang gitu, blank ya. Go blank. Oke. Saya di Semak 1. Nah, setiap hari Jumat siang itu guru ganti-gantian kasih renungan sama kita. Ya kan? Yang namanya upacara itu kan? Upacara tegak begini, ada bendera, terus ada gurunya ganti-gantian kasih renungan. Nah, pada saat mereka memberi renungannya adalah dari firman Tuhan, buka Alkitab kan, ayat ini. Tapi guru yang sama nih, saya masih ingat guru biologi itu ibu-ibu. Dia kasih renungan firman Tuhan. Tapi waktu masuk di kelas, dia ngajar biologi, yang diajar adalah evolusi. Evolusi kalian ngerti kan maksudnya? Kalau teori evolusi, ya evolusi yang mana dulu nih? Evolusi ada macam-macam. Berarti evolusi yang the grand theory evolution assume there is no God. Teori itu mengasumsikan nggak perlu adanya Tuhan karena ini semua terjadi dengan begitu saja, the Big Bang kan. Nah, jadi sementara anak-anak muda pada zaman ini ke gereja mendengarkan firman Tuhan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi di sekolah, dan kali ini bukan sekolah saja, di sosial media, di dalam pergaulan, nongkrong sama teman-temannya di Starbucks, mulai sharing satu dengan yang lain, temannya bilang begini, lu masih percaya tuh teori-teori begitu? Lu masih percaya tuh firman-firman begitu? Lu gak sadar bokap nyokap lu itu udah orang kuno banget. Lu gak lihat pendeta lu tuh jutek begitu? So, tiba-tiba anak-anak kita ada tabrakan di dalam benaknya mereka. Di satu sisi mendengarkan hamba Tuhan bilang ini Tuhan Yesus sayang sama kamu. Di satu sisi mengatakan, kita ini sebenarnya dari monyet. Kita ini keturunan Ragunan. Dan itu semua tuh orang-orang kuno yang di gereja yang percaya-percaya Matius, Markus itu orang, mereka nggak sadar ya yang nulis itu orang Yahudi. Dulu kan belum ada teori-teori begini. Mereka kan nggak ngerti itu. Penemuan-penemuan terbaru. So ngerti? Dan anak kita gemetar di sana. Oh iya benar juga ya. Dan sebentar kemudian mereka berpikir ulang tentang segala sesuatu yang mereka dengar selama ini. Nah contohnya itu nggak usah jauh-jauh. Anak-anak saya sendiri bersama teman-teman mereka, karena waktu pandemi kemarin saya bikin kelompok kecil. Nah saya mau saksi, ada satu orang anak, dia di sekolah Kristen. Kalau saya sebut pasti kalian semua tahu sekolahnya, oke? Nah bapaknya dia itu orang yang saya muridkan waktu saya mengembalakan di Medan. Ya, bapaknya itu, jadi kita kenal udah lama dari kecil, kalau dia masuk rumah sakit juga saya pasti besuk, oke? Dan waktu kita mulai pandemi itu mulainya Zoom, terus nanti lama-lama baru onsite. Anak ini bilang, Om, aku ini udah ateis selama 4 tahun. Dan kemudian bergerak menjadi agnostik. Jadi kalau ateis itu percaya sama sekali tidak ada Tuhan gitu kan. Tuhan itu tidak ada, there is no God. Tapi kalau agnostik itu, dia bilangnya begini, Tuhan ada atau enggak itu sulit untuk ditentukan, sulit untuk dipastikan, itu agnostik. Oke?
Nah, jadi selama itu dia bilang, I'm rubbish, aku nggak benar, dia apa segala macam, pokoknya tentang hal-hal yang negatif keluar dari mulutnya. Tapi yang anehnya, dia enjoy fellowship sama kita. Itulah konsep sebenarnya safe space yang saya tulis di buku saya. Yang kemudian dipakai sama pihak yang lain. Ini saudaraku, safe space adalah memberikan tempat yang aman bagi orang berdosa, orang yang bertanya-tanya, orang yang lagi gundah gulana, kita rangkul mereka. Di dalam space itu kita jangan kompromi tentang yang esensi. Yang esensi kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, dia enjoy persahabatan dengan kita, itulah seharusnya, karena itulah konsep Yesus sahabat orang berdosa. Yesus itu yang paling suci kudus, tapi di setiap kota dia pergi, dia selalu cari orang yang paling berdosa. Jadi Yesus itu selalu merangkul, tapi Yesus tidak pernah kompromi dengan kebenaran. Amen. Nah, anak ini dengerin saya, sampai waktu saya ulang tahun lalu, dia bilang, Om thank you, sekarang aku udah percaya Tuhan Yesus. Dan dia minta dibaptis. Dan berapa hari yang lalu, berapa hari yang lalu? Oke, minggu lalu, sekarang hari apa ya? Minggu ya, oke, pokoknya dalam minggu kemarin ini. Dia datang ke rumah saya, dia lama bilang, aku rindu mau ketemu lagi. Kan masing-masing udah sibuk, jadi gak pernah ketemu, ada yang udah pindah, rumahnya jauh. Akhirnya kita bilang, oke, kamu datang ke rumah. Pas datang ke rumah, statement dia pertama adalah, Om, Tante, aku mau jadi pendeta. Wah, luar biasa. Amen. Haleluya. Nah, saya tidak mendorong 2PM semua jadi pendeta. Tidak. Poinnya adalah sebenarnya pada saat orang itu diserang pikirannya, itulah topik kita hari ini, worldview, mindset, pikiran, agnostik dan lain sebagainya, Tuhan tidak ada. Kita temenin mereka. Kalau itu anak-anak kita temenin mereka, dampingi mereka, kasihi mereka, rangkul mereka, terima mereka. Dan kita nunggu satu momen, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Padahal saya tanya sama dia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Momen-momen yang kamu jadi pendeta, kan kamu kemarin bilang udah percaya Tuhan Yesus lagi, minta dibaptis, terus sekarang mau jadi pendeta dan benar-benar jadi on fire begitu. Dia jelasin kepada saya di sebuah retreat, ada orang yang sharing, kemudian dia ada satu poin yang mengena di hati. Dan pada saat dia share poinnya itu, menurut saya poinnya sangat sederhana, terlalu sederhana. Tahu gak saudara, satu statement yang sederhana bisa mengubah hidupmu. Kalau Roh Kudus yang kasih itu. Bagi orang lain mungkin gak berarti, apa? Ya apa sih, maksudnya apa? Serius amat kayak gitu? No, but itu berarti buat dia. Amin saudaraku, dia cuma cerita sama saya, cerita bahwa Saulus itu bisa berubah menjadi Paulus. Buat saya, okay, next, what do you mean? Gitu. But that changed him. Dia melihat diri dia yang begitu buruk bisa diubah oleh Tuhan. Dan kemudian malahan timbul misi, bahwa kalau Tuhan bisa ubah aku, Tuhan bisa pakai aku untuk mengubah teman-temanku. Sebab itu dia dipanggil untuk masuk dalam pelayanan. Luar biasa saudaraku. Nah, saya ada orang-orang seperti itu, cuman saya gak pernah jadiin konten kan. Dan orang-orang kayak gini gak terkenal. So saya gak rela kalau konsep ini, the safe space ini diselewengkan ke tempat yang lain. Padahal itu adalah konsep yang murni dari Tuhan Yesus. Kalau saudara baca buku saya itu, saya bangun itu berdasarkan konsep kota perlindungan dari perjanjian lama. Saya ngulik-ngulik dari perjanjian lama, saya pikir ini nih luar biasa. Kita harus bangun tempat-tempat aman bagi orang berdosa. 2PM kita harusnya tidak sekedar ibadah jam 2 siang, kita harusnya create komunitas-komunitas yang membuat orang berdosa, orang gak percaya, orang agnostik itu bisa betah di sana, kita terima di sana, kita gak hakimi di sana, dan kemudian kita doakan sampai momen ini terjadi. Metanoia. Mereka akhirnya mengenal Kristus dan diubahkan. Haleluya. Amen. So we need to talk about worldview. Ini yang harus dijagain anak-anak kita dibawa sedikit-sedikit. Kalau saudara tahu kalau zaman dulu ya film-film horornya itu beda, serem-serem semua, pocong, oke segala macam. Tapi sekarang ini ya rupanya iblis berinovasi juga, saudara. Ada Harry Potter, ini kan sihir tapi imut-imut gitu loh, amen. Jadi masuknya lebih smooth, ya kan? Jadi anak-anak muda ini nggak sadar itu udah masuk di hati, masuk di dalam pikiran. Kalau yang datang itu adalah tanduk merah dan cakar dan apa semuanya, langsung anak-anak kita nggak mau terima kan? Tapi kalau Harry Potter yang datang, magic can be cute also. Masuklah semuanya.
Nah demikian juga yang kayak gini-gini yang sekarang ini. Yang berprogres itu kan. Kan kayaknya dia orang dalam. Jadinya kan kita, oh begitu ya. Lebih, sebab itu saya sebut ini adalah yang paling berbahaya. Kalau yang muncul adalah dari yang lain, server yang lain, ini 2PM semua akan tolak. Oh itu bukan Tuhan Yesus. Tapi yang ini kan Tuhan Yesus. Tapi kemudian dengan tidak sadar worldview kita dibongkar. Worldview itu apa? Worldview itu adalah cara pandang, by definition worldview itu adalah the way we see reality, the way we see the universe. Oke? Jadi sebenarnya sebelum ada Injil, sebelum ada Matius Markus, itu kan solusi. Injil itu kan solusi, kabar baik kan? Sebenarnya sebelumnya itu ada problem. Di perjanjian lama itu problemnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah di sana ternyata ada banyak sekali hal yang Tuhan ceritakan kepada kita, worldview yang menjadi landasan semua kepercayaan kita, sehingga akhirnya kita menerima solusi, yaitu the gospel. Tadi kita bicara contohnya creation. Creation itu sudah ada di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi, creation. Sebab itu waktu pandemi saya sharing sama anak-anak saya salah satu topik yang saya nggak sekedar langsung cerita Injil, saya cerita tentang worldview pada anak-anak ini karena saya melihat kebutuhan itu. Nah, that's it. Jadi saya bilang begini, the Big Bang, boom. Okay, how can an explosion create order? Coba kalian bayangkan sebuah ledakan, meledak, boom, biasanya jadi apa? Rapi itu berantakan. Bagaimana sebuah ledakan menciptakan konstelasi, kemudian orbit, dan kemudian gravitasi yang sedemikian rupa Tuhan atur sehingga menjadi order setiap hari 24 jam. Dan belum lagi itu yang makro, belum lagi yang mikro. Di dalam tubuh kita ada DNA. Sesuatu yang very very beautiful. Kok tiba-tiba di sini saudara melihat ada lukisan yang sangat-sangat indah. Lalu seorang meyakinkanmu ini gara-gara ledakan tadi terjadi lukisan yang indah ini. No, kita akan mengatakan sesuatu yang indah, sesuatu yang teratur pasti ada kreatornya. Amin saudaraku. Nah anak-anak kita tidak dilengkapi dengan ini. Sehingga tadi waktu mereka nongkrong di Starbucks langsung dihantam oleh teman-temannya agnostik. Langsung gak mau ke 2PM lagi minggu depan. Haleluya. We have to talk about loving the Lord your God with all your mind. Karena itu ada semua di sini. Masih bangun semuanya? Haleluya. Jangan-jangan udah ngikutin temannya ke Jepang gitu kan. Nah inilah yang saya sempat share, timeline daripada sejarah dunia berdasarkan worldview. Saya sempat di salah satu video respon saya cerita ini. Yang nomor satu, pertama dulu zaman Doeloe itu, saudara, orang mendasari yang namanya kebenaran, truth, atau reality, the way they explain itu adalah based on Alkitab. Ya, orang-orang di peradaban Barat, orang-orang di dunia kekristenan, ya, oke? Zaman rasul-rasul itu mereka mengajar berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus kepada rasul-rasul, dan semuanya oke, kata rasul-rasul berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus, ini adalah kebenarannya. Dan itu adalah masa keemasan kekristenan. 300 tahun pertama, masa kekristenan abad 1, 2, dan 3 adalah masa keemasannya. Di mana mereka dianiaya tapi mereka menyebar ke seluruh dunia. Jangan lihat dari jumlahnya saja, tapi lihat dari rasionya. Satu orang Kristen berbanding berapa penduduk dunia, saya pernah lihat itu rasionya sangat eksponensial growth-nya. Itu sangat luar biasa. Tapi something happen pada saat Konstantinus, Kaisar Roma, kemudian menjadi Kristen. By the way, kalian udah tahu bukan ceritanya, kenapa, bagaimana si Konstantinus ini bisa jadi Kristen? Tinggal di YouTube aja kan kalau zaman sekarang kan, gampang kan. Dia tuh lagi perang dia harusnya kalah karena lawannya itu 2 kali lipat jumlah tentaranya. Lawannya itu 2 kali lipat, tapi kemudian dia mendapatkan satu visi dari di langit dia melihat tanda. Dikatakan taruhlah ada dua huruf dalam bahasa Yunani itu, saya lupa namanya
P sama apa satunya, oke? Ditaruhlah di perisainya, di benderanya, apa segala macam semua. Dan Tuhan bilang, aku akan kasih engkau kemenangan. Dan betul, ditulisin semuanya. Terus hari itu dia menang. Hari itu dia mulai percaya kepada Kristus. Dengan gayanya sendiri, karena dia kaisar kan. Nah kemudian dia memberikan fasilitas, akhirnya dia merubah wajah kekristenan sebenarnya. Kekristenan tadinya bukan saja underdog tapi teraniaya, semua orang yang percaya Kristus diburu kemana-mana. Tapi sekarang berubah menjadi kaum elit. Dialah yang menyediakan gedung-gedungnya, diangkatlah para pastor, dikasih gaji, prestis di dalam masyarakat yang tadinya teraniaya sekarang menjadi keren. Nah tiba-tiba keteraturan masuk, semua harus begini-begini. Saya percaya dulu kekristenan awalnya adalah seperti orang melingkar dan ketemu di rumah-rumah kebanyakan. Tidak ada gedung, tidak ada monolog seperti ini. Semuanya everybody share. Nah sebenarnya kita mewarisi sebagian daripada warisan Konstantinus. Kita ada di sini. Tapi sesuatu terjadi pada saat kemudian karena dialah akhirnya menjadi patokan tradisi gereja. Kan si pemimpinnya bilang gini, nggak usah disebut maksudnya pemimpinnya, oke? Dan para pastor bilang ini, oke? Nah itulah patokannya. Jadi seakan-akan kebenaran firman Tuhan menjadi secondary. Ini terjadi sekitar 1000 tahun. Sampai sekitar tahun 1500, something happen lagi, yaitu masuk dalam masa, ya klik next, pada saat reformasi kan, reformasi, Martin Luther datang, oke? Ingin berusaha mengembalikan kepada Alkitab yang pertama. Bersama dengan reformasi, ada dua kegerakan lagi yang lain, Enlightenment dan Renaissance. Renaissance dalam bidang budaya, Enlightenment dalam bidang sains. Ya, Reformation itu dalam bidang rohani. Nah, mulai saat itu mereka challenge itu tradisi gereja karena orang-orang seperti Galileo, yang mengatakan bumi bukan pusatnya tapi matahari lah. Dia dihukum, by the way saya salah ngomong di sosial media, saya bilang dihukum mati, padahal bukan dihukum mati, dia di penjara seumur hidup. Tapi namanya tidak ada perkembangan sains selama 1000 tahun di masa kegelapan. Nah sekarang mulailah orang meninggikan rasionalis mereka mengatakan, wow manusia itu punya kemampuan loh, kita nggak mau percaya lagi yang gereja ngomong itu kan personal preference, kalian mau percaya atau enggak itu personal preference, tapi ini yang namanya sains itu adalah empiris, kalian harus bisa lihat, dibuktikan di dalam lab, dan kalian bisa empiris itu artinya bisa dilihat oleh panca indera. Ini yang the true way, the true worldview, the true way to understand reality. Nah mulai saat itu mereka bilang, we can create a better world with the power of our mind. Mulai penemuan-penemuan, mesin cetak, bla 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 semua. Tapi sudah tahu masuk abad ke-20, singkat cerita, mereka bikin kapal Titanic terbesar di dunia pada masanya, dan mereka begitu sombong dengan rasionalitas mereka. Mereka bilang, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi Titanic tenggelam di pelayaran perdananya. Yang belum nonton silakan nonton Titanic. Ada perang dunia 2, Eropa Timur runtuh. Orang saling bunuh dengan senjata yang mereka buat, katanya we create the world as a better place dengan our mind. Genosida ada di mana-mana, kebencian, political system ambruk, ekonomi ambruk, pesawat Challenger naik ke ruang angkasa meledak di udara. Lalu muncullah generasi baru yang mengatakan mereka juga skeptis terhadap rasionalitas manusia. Kayaknya nggak benar nih, kalian nggak buktiin juga sih. Nah muncul setelah modern ini muncul yang namanya postmodern, ini sebenarnya reaksi terhadap modernism. Tapi yang cilakanya era pertama masih ada patokannya Alkitab, era kedua tradisi gereja, era ketiga rasionalis manusia. Sekarang zaman postmodern ini mereka bilang tidak ada patokan apa-apa. Kita bebas masing-masing mendefinisikan sendiri-sendiri sesuai interpretasi masing-masing. Masuklah di dalam zaman relatif. Nah mindset ini masuk ke dalam kekristenan yang menjadi tadi challenging the establishment. Emangnya Alkitab ngomong kayak gitu? Kayaknya enggak juga deh. Nah kemudian mereka bilang, mari kita tafsirkan masing-masing sendiri-sendiri. Sampailah itu di Indonesia. Dan semua pendeta pada bereaksi terhadap itu. Now you know the history.
Now you know where you are. Kita harusnya kembali kepada yang esensi, kepada Alkitab. Amin, saudaraku. Semua yang men-challenge itu, yang kita challenge itu prakteknya, metodenya. Saya juga nggak setuju kalau orang tua ditanya anaknya, ini gimana begini? Tadi kan saya udah cerita tadi, anak kita ini pertanyaannya sadis-sadis sekarang. Amin. Kita kalau habis cerita Daud dan Goliat, mereka akan tanya, emangnya pernah ditemukan tengkoraknya raksasa di Israel? Arkeologi, ya kan? Kenapa Tuhan nggak pernah belah laut seperti zaman dulu? Ada teman saudara yang nanya gini, kenapa Tuhan Yesus antara umur 12 sampai umur 30, kok ada catat? Berarti nggak lengkap Alkitab. Berarti sebenarnya ada tulisan-tulisan yang lain sebenarnya. Benar nggak saudara? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan tahu bahwa manusia pasti akan jatuh dalam dosa, kenapa diciptain? Dia seakan-akan Tuhan tuh egosentrik banget. Dia sudah tahu ada problem, tapi dia yang create problemnya, dia kasih juga solusinya. Itu kan egosentrik. Soalnya beberapa tahun lalu saya diundang ke Jogja, bikin seminar khusus untuk jawabin yang kayak gini-gini. Bring your hardest and wildest question. Nanti Pastor Yusak akan jawab. Saya disuruh kayak Frank Turek, saudara. Saya bilang saya nggak kayak Frank Turek lah, masih belajar, oke? Tapi that's the one of the question itu yang tadi itu, ya kan? Pertanyaan tentang evil. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan tidak selamatkan orang dari genosida, bla bla bla. A lot of problem with the mind. Saya setuju kalau kita challenge praktek-praktek yang salah, misalnya di dalam pelayanan, di dalam semua. Tapi kita tidak pernah boleh merubah yang esensinya. Kebenaran. Sekarang Yesus Kristus adalah Tuhan aja dibilang, oke, kita percaya kok Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi dalam Kristus itu apa? Jadi seperti dijadikan universal kan. Saya percaya hanya mereka yang percaya diselamatkan. Haleluya. Amen. So kita nggak mau ini yang tidak ada patokan. Patokannya adalah the Bible, the truth. Jadi saya akan tutup dengan ini, truth and reason. Truth and reason, masih hidup semuanya? Whoever it is, di picture-nya ini nggak dijelasin. Tapi saya understand itu sebagai Paulus. Yang satunya bisa, maybe Timotius. Saudara tahu Timotius itu mamanya orang Yahudi, papanya orang Yunani. Jadi Paulus waktu muridkan dia tahu persis di dalam benaknya Timotius muda ada dua worldview. Satunya maminya ngajarin tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Mesias. Papanya mungkin ngajarinnya Thor, Hermes, siapa namanya, Zeus, ya kan? Jadi Paulus harus bernavigasi. Nah sekarang ini, honestly, semua pendeta sebenarnya harus bernavigasi seperti Paulus. Karena mereka harus tahu di dalam benak anak-anak muda sekarang, selain Tuhan Yesus, ini tadi yang saya di Semak 1 loh ini. Selain percaya Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, evolusi sudah ada di sana. Gender, narasi gender sudah ada di sana. Oke? Dan yang lain-lainnya. Sehingga yang namanya hamba Tuhan, pelayan, konselor, guru, sekolah Kristen, orang tua, youth leaders, ketua KUL harus diperlengkapi dengan worldview yang biblical. Haleluya. Amen. Truth and reason pada saat, sudah tahu sebenarnya Rasul Paulus itu, dia cita-cita yang menurut saya, ini gak ada ayatnya, tapi dia kan ditangkap dengan tuduhan apa namanya kalau si Ahok ditangkap karena pasal apa kok kadang-kadang ada yang ngeblank. Penistaan agama. Dia karena penistaan agama, Rasul Paulus ditangkap, digebukin di Yerusalem, kemudian dia minta banding terus. Kalian baca Kisah Para Rasul kan? Dia minta banding terus, sudah tahu nggak sebenarnya hidden agendanya, motifnya dia yang paling dalam. Dia tuh pengen berdiri di depannya Kaisar. He want to preach the gospel to Caesar, Nero. Jadi dibanding terus kan? Nah dalam perjalanan ini dia dilempar-lempar, entah ketemu si ini. Nah salah satu dia ketemu Festus di Kisah Rasul pasal yang ke-25, 26. Nah Festus ini macam Pilatus gitu, tapi di daerah yang lain. Dia ketua di daerah yang lain. Nah dia bilang, saya nggak kutip di sini karena space-nya nggak cukup, tapi di ayat ke-24-nya dia bilang, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Katanya. Nah nomor satu, Paulus punya ilmu itu diakui oleh dunia, karena dia tuh
lulusan dari Akademi Helenistik di Tarsus. Dia fasih berbicara bukan saja Hebrew tapi juga Greek. Dia tahu retorika dan lain sebagainya. Paulus ini seorang yang brilliant. Dan Tuhan pakai Paulus, saya percaya, untuk menjelaskan the gospel kepada kita. Bukan saja kepada orang Yahudi pada saat itu, tapi semua tulisannya Roma segala macam. Kita tidak pernah tahu apa artinya justification, sanctification kalau nggak ada kitab Roma kan? Kita nggak pernah tahu 5 jawatan, semua tentang rahasia yang besar itu tentang pernikahan, Kristus dengan jemaat, kalau nggak ada kitab Efesus. Dan yang lain-lain, ada Tesalonika dan lain sebagainya. Dan Tuhan tahu Opa Petrus nggak bisa, karena Opa Petrus itu tidak berpendidikan. Waktu ditangkap di Yerusalem, di Kisah Rasul pasal 4 dikatakan yang nangkep itu heran, orang tidak bersekolah begini kok bisa menggetarkan seluruh Yerusalem. Jadi dari sana kita tahu Yohanes sama Petrus itu tidak berpendidikan tinggi. Dan sebab itu Tuhan menjumpai Paulus di jalan menuju Damaskus. Karena dia ingin bukan saja Paulus menjadi penyebar Injil ke benua Eropa, tapi juga penjabar Injil, menjabarkan Injil. Akhirnya itu adalah untuk kita sampai hari ini. Nah, dia ilmunya diakui oleh orang dunia waktu dia berhadapan di Athena di Kisah Rasul pasal 17 dengan Areopagus, itu orang-orang ini adalah keturunan-keturunan daripada Plato, Aristotle, itu ada di sana. Jadi Paulus itu setara dengan orang-orang ini. Dipanggil bahkan, kamu mau cerita apa? Nah Festus bilang, kamu gila. Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan apa? Kebenaran dengan pikiran yang sehat. Saudara cek bahasa Inggris dikatakan, I speak to you truth and reason. So truth and reason go together. Akan sangat salah kalau anak-anak sekarang mengatakan bahwa yang namanya Alkitab dan ilmu pengetahuan itu bertentangan. No, tidak. Tidak bertentangan. Jadi kita yang percaya Alkitab, kita disebut jadul. Kita disebut orang yang tidak percaya sains. Mereka lupa some of the greatest scientists in history are God-fearing people, Christian, born again Christian. Isaac Newton dan lain sebagainya. Yang perlu disebutkan di sini. Bahkan modern ones. Ya, saudara harus baca orang-orang yang scientist. Kita kadang-kadang perdebatan tentang sains ini kan kita nggak ada di sana. Kita juga ilmunya nggak sampai ke sana kan. Jadi kita mengandalkan Christian scientists. And we do have thousands and thousands of Christian scientists. Yang melihat perkembangan sains ini semuanya confirm biblical truth. Jadi kalian jangan gemetar pada saat teman-teman kalian bilang, kalian semua jadul, kalian semua nggak tahu ini. Wait a minute. The father of science are Christians. Jadi tidak bertentangan. Jadi pada saat kalian juga berbicara tentang narasi gender dan sebagainya, let's talk. Jangan langsung terintimidasi, amen. You can love the Lord your God with all your mind. Pada saat kalian percaya Alkitab, jangan mau terintimidasi dan berpikir kalian itu kuno. Nothing obsolete about the truth. Oke? Haleluya. Udah yakin? Jadi tidak bertentangan. Jadi yang jadi masalah adalah kadang-kadang perkara rohani itu melampaui nalar. Kalau melampaui kan bukan berarti bertentangan. Kalian punya sains nggak bisa jelasin ini, tapi jangan katakan ini you dismiss this. Oke? Kalian aja yang nggak nyampe ilmunya sampai kalian bisa jelasin ini. So spiritual reality is beyond science. Saudara tahu otak manusia itu hanya sebesar kepalan tangannya? Is there any truth reality outside of their small brain? Pasti ada. Their brain cannot contain. Amen, saudaraku? Aku jadi diam semua di sini, masih hidup? Oke. Nah yang terakhir, kita bisa mengasihi dan memuliakan Tuhan dengan akal budi kita. With all our hearts. Amen. Saya ingin tutup dengan satu ayat. Paulus bilang begini, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara lihat nanti di Mazmur, paling tidak ada 2 ayat yang saya tahu. A fool say there is no God. Orang bodoh mengatakan, orang bebal mengatakan tidak ada Tuhan. Mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka disebut oleh Alkitab bebal. If you truly believe science, then you will believe God created this universe. Amen, saudaraku. Oleh karena dunia
dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kita disebut orang bodoh oleh dunia ini karena kita percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil. Injil is so simple but powerful. Yang bodoh itu sebenarnya mereka. Amen, saudaraku. So you believe, you stand on your belief. Belajar banyak. Develop your mind, change your mind. Amen. Supaya kita bisa convince adik-adik kita, anak-anak kita. Kalian yang adult, saya percaya ini nanti ada di bawah lagi ada remaja-remaja, ya kan? Adik-adik kita, keponakan kita. You can talk with them. Kalau mereka open up with you, rangkul mereka. Jangan percaya seperti itu, adik. Oke? I believe this, then you can share. Haleluya. Amen. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yang membelah laut, yang menumbuhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Dan hidupku yang buka jalan bagiku, yang membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, membelah laut, yang menumbuhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Saya ingin berdoa untuk saudara pada sore hari ini. Berapa dari saudara pikiranmu diserang oleh worldview daripada dunia ini, dan sore ini diberitakan kepadamu, kita bisa berdiri di atas kebenaran sejati, itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak kuno, tidak pernah akan kuno. Dan hari ini kau diteguhkan, kau mau percaya hanya kebenaran firman Tuhan saja. Kau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan pikiranmu. Atau beberapa dari saudara mungkin terbeban dengan adikmu, keponakanmu, orang-orang di kelompok kecilmu, di komunitas, di kantor, yang sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal dari dunia, tidak percaya lagi hal yang absolut daripada firman Tuhan. Saudara boleh angkat tangan bersama dengan saya. Kita mau minta kuasa daripada Roh Kudus menjamah hati kita, hati saudara-saudara kita, kepala kita hari ini. Tuhan, terima kasih untuk teman-temanku Tuhan di 2PM ini Tuhan. Aku berdoa Engkau yang menjagai pikiran mereka Tuhan dari semua pengaruh-pengaruh dari dunia ini. Engkau Roh Kudus yang terus berbicara, beri pengalaman rohani kepada mereka Tuhan, sehingga mereka tidak akan digoyangkan. Berapapun orang dunia berusaha meyakinkan mereka, mereka akan tetap cinta kepada Tuhan Yesus, berjalan di dalam kebenaran. Dan hari ini Engkau yang akan membuat mereka di dalam setiap pergumulan mereka, mereka menjadi berhasil. Tuhan, terima kasih Kau yang menyertai mereka, empower mereka, membawa mereka menjadi pengaruh yang besar bagi orang sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita yang membelah laut, yang membelah laut, yang menumbuhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Silakan duduk teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada sebuah pengumuman tambahan yang relate sekali dengan firman Tuhan yang hari disampaikan about worldview. Dan salah satu hal tentang worldview yang kita tidak bisa lagi meremata adalah tentang LGBTQ. Bahkan belakang sekarang ada LGBTQ. Ini kasus nyata di mana saya dan istri juga pernah alami ketika kita cari sekolah untuk anak kami, itu baru di level playground. Jadi ada satu sekolah mereka menampilkan, oh iya Pak, di sekolah kami WC-nya itu tidak ada gender. Jadi tidak ada cewek dan cowok. Jadi WC-nya kayak unisex. So ini salah satu yang
kasus real sudah happen di dalam lingkungan kita. Mungkin ada orang-orang terdekat kita juga yang kita lihat, oh kayaknya sedikit berbeda ya. Tetapi balik lagi seperti yang tadi Pak Yusak katakan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan. Bagaimana kita juga bisa merangkul mereka. Kita bisa mengerti mereka, bukan berarti kita setuju dengan perbuatan mereka, tetapi bagaimana kita bisa belajar mengerti tentang mereka dan kita bisa masuk. So puji Tuhan sekali, gereja kita sangat concern tentang hal ini. Jadi kita akan mengadakan seminar di hari Sabtu 27 April jam 10 sampai jam 3. Biayanya ada 35.000 saja hanya untuk mengganti makan siang. Kita sudah mendatangkan pakar yang benar-benar pakar sekali di bidangnya. Cirifung ini saya kenal juga, dia memang banyak bergelut di wilayah LGBTQ ini, banyak sekali pengalaman. So kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih cara kita merangkul teman-teman yang seperti ini. Kita juga bisa mungkin ajak teman kita yang mungkin selama ini dia sudah putus asa, dia sudah desperate, bagaimana ya caranya. Jadi bukan berarti kita akhirnya jadi menghakimi, tapi kita bisa sama-sama bisa menyelamatkan teman kita juga dan sekeliling kita juga. So tadi aku juga cek di 2PM udah hampir 40 yang daftar. Ini seluruh CK7 kurang lebih benar-benar kuotanya benar-benar kita buka semuanya, kita mau belajar sama-sama. Yang orang tua juga join, please join, persiapkan diri kita. Saya juga dan istri excited banget, benar-benar kita harus melengkapi diri kita, bagaimana kita mau mendidik anak kita nantinya. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita akan menerima doa berkat. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Oke, sekali lagi diberikan tepuk tangan sorak-sorai begitu Anda semuanya. Haleluya. Thank you Pastor untuk firman-Nya. Yuk sama-sama kita arahkan tangan kita untuk Pastor Yusak pada hari ini. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan kirimkan bagi setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur untuk Pastor Yusak Tuhan. Tuhan pakai kehidupannya sebagai alat-Mu Tuhan di musim yang Tuhan tetapkan bagi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kehidupannya, lewat keluarganya, lewat pelayanannya, bahkan hari-hari ini lewat sosial medianya Tuhan. Kami percaya Tuhan dapat menjawab bagi setiap generasi, bagi setiap orang-orang yang bertanya-tanya Tuhan. Biar Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Itu semua bukan karena hebat gagah hamba-Mu, tapi karena Tuhan yang dahsyat bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kehidupannya, keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, Tuhan terus memakai kehidupan kami Tuhan. Kami menjalani 1 minggu ke depan Tuhan, biar Tuhan bersama dengan kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk ibadah tupian pada hari Tuhan Yesus. Kami akan pulang menerima berkat daripada Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kami pulang dengan menerima berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, anak-anak 2PM mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita dalam permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap Tuhan diberkati, mau jadi berkat sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu semua, terus memberkati kita semua.